Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafti Nabila Saragi dengan NPM 2351129. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pengantar ilmu hukum yang merupakan tugas ujian akhir semester. Pendahuluan yaitu pertama, pengertian hukum. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian, dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat bersifat mengatur dan memaksa. Selanjutnya, menurut Prof. R. Subakti SH mengatakan tujuan mata pelajaran pengantar ilmu hukum adalah mengantarkan para mahasiswa baru dengan memberikan kepada mereka suatu pandangan selayang pandangan dari dominan hukum, yaitu menerapkan apa itu isi ilmu yang akan mereka pelajari. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari pengantar ilmu hukum, berfungsi memberikan pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yaitu yang berkaitan dengan hukum. Menjelaskan konsep dasar dari ilmu hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum menyangkut undang-undang, peraturan, dan lain sebagainya agar bisa mengatur pergaulan hidup masyarakat. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Satcipto Raharjo, hukum adalah karya manusia yang berupa norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dasar hukum terdiri dari beberapa bagian, yaitu subjek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan akibat hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan subjek hukum. Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut aturan hukum maupun segala pendukung hak dan kewajiban menurut hukum yang disampaikan oleh Raharjo. Subjek hukum dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu manusia sebagai orang atau pribadi dan badan hukum atau orang yang disebut orang berbentuk badan hukum atau orang yang diciptakan oleh hukum secara fiksi atau persona ficta. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peristiwa hukum. Suatu peristiwa akan berubah menjadi peristiwa hukum apabila di dalamnya didapati aturan hukum yang mengatur akibat dari peristiwa hukum tersebut. Sudirman Kartoharjo dalam bukunya mengungkapkan bahwa suatu peristiwa akan menjadi peristiwa hukum jika terdapat aturan hukum yang memberikan akibat hukum yang terhadap peristiwa itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari perbuatan dari hukum. Menurut Soeroso menyebutkan bahwa perbuatan hukum ialah segala perbuatan subjek hukum yang diakibatkan diatur dengan hukum karena akibat itu dapat dianggap menjadi sebuah keinginan dari yang melakukan perbuatan. Hukum menjadi awal dari berlangsungnya sebuah proses pengaturan hukum karena ia adalah momentum yang memisahkan antara dunia hukum dengan dunia sosial. Karena sejak itu peristiwa yang terjadi pada masyarakat mulai ditundukkan dengan tata hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan akibat hukum. Akibat hukum secara umum dapat diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa, hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Menurut Ridwan Halim, yang dimaksud dengan akibat hukum ialah semua akibat yang ditimbulkan dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum karena subjek hukum ataupun akibat lainnya yang terjadi karena disebabkan oleh kejadian-kejadian tertentu yang diatur oleh hukum itu dan telah disepakati atau dianggap menjadi suatu akibat hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan penafsiran hukum.
yaitu yang pertama pengertiannya, penafsiran hukum atau yang disebut dengan interpretasi hukum adalah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Serta di dalam penafsiran hukum ini terdapat penegak hukum, yaitu penegak hukum hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Seringkali mempunyai persepsi maupun penafsiran yang berbeda dalam menangani suatu kasus, meskipun sebenarnya landasan hukum yang digunakan sama. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang metode-metode penafsiran hukum. Di dalam penafsiran hukum terdapat metode-metode penafsiran hukum, yaitu yang pertama ada metode penafsiran hukum secara tata bahasa atau gramatikal. Memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan tata bahasa. Misalnya, pegawai negeri menerima suap, maka pelaku di sini adalah pegawai negeri, bukan barang siapa atau nakoda. Yang dalam hal ini, hakim wajib mencari arti kata-kata yang lazim dipakai dalam bahasa sehari-hari yang umum. Oleh karena itu, digunakannya kamus bahasa atau meminta bantuan ahli bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan penafsiran autentik atau resmi. Penafsiran autentik atau resmi ini yang dimana diberikan oleh pembuat undang-undang, misalnya pada pasal 9 KUHP, malam berarti waktu antara matahari terbenam dari matahari terbit, dan pasal 97 KUHP, hari adalah waktu selama 24 jam dan yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama 30 hari. Selanjutnya dijelaskan penafsiran histori. Penafsiran berdasarkan sejarah hukum dengan menyelidiki sejarah yang terjadinya hukum tersebut dapat dipelajari pada risalah persidangan di lembaga pembentuk UU. Penafsiran berdasarkan sejarah UU dengan menyelidiki maksud pembentukan UUD, misalnya denda 2.500 yang dapat ditafsirkan sesuai dengan nilai sekarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penafsiran sistematif atau dogmatif. Penjelasan tentang penafsiran yang satu ini menghubungkan pasal yang satu dengan bunyi pasal-pasal lainnya, baik dalam UU itu maupun dengan UU lainnya. Contoh dalam peraturan perundang-undangan perkawinan yang mengandung asas-asas monogami sebagaimana diatur dalam pasal 27 KUHP Perdata menjadi dasar pasal 34, 60, 64, dan 68 KUHP Perdata dan 279 KUHP Pidana. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan penafsiran hukum restriktif. Penafsiran dengan mempersempit pengertian dari istilah, misalnya kerugian yang ditafsirkan sebagai kerugian material yang saja tidak termasuk dengan kerugian material. Selanjutnya saya akan menjelaskan penemuan hukum. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subjek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran, dan eksposisi atau konstruksi hukum, dan lainnya. Penemuan hukum dalam sistemnya hukum civil law berbentuk yang pertama pembentukan hukum, yaitu yang kedua ada analogi, yang ketiga ada penghalusan hukum, yang keempat ada penafsiran. Selanjutnya saya akan menjelaskan konstruksi hukum. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas dan sendi-sendi hukum. Latar belakang dari konstruksi hukum sendiri yaitu peristiwa hukum konkret, dua ada hukum formal dan material. Yang contoh dari formal sendiri ada per-UUan, kebiasaan, jurisprudensi, dan perjanjian dan doktrin. Yang ketiga peraturan perundang-undangan yang bersifat statis, sedangkan masyarakat yang bersifat dinamis. Sementara itu, hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak mengatur hukum. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan metode konstruksi hukum. Metode dari konstruksi hukum ini yang pertama ada metode antologi.
Metode ontologi adalah metode penemuan hukum dengan cara mencari esensi yang lebih umum dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturan undang-undang. Berdasarkan metode ini, peristiwa yang serupa atau sejenis yaitu diatur dalam undang-undang yang diperlakukan sama. Dengan demikian, analogi memberikan penafsiran pada peraturan hukum dengan memberikan kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukum sebagai suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan dapat dianggap sebagai dengan bunyi peraturan tersebut. Contohnya yaitu adalah menurut pasal 1576 KUHP Perdata mengatakan bahwa jual beli tidak memutuskan sewa menyewa. Selanjutnya yaitu ada argumentum a contrario, metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan jika undang-undang menetapkan hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti itu terbatas pada peristiwa tertentu, maka bagi peristiwa yang terjadi di luar peraturan tersebut berlaku kebalikan. Jadi inti dari argumentum a contrario adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya. Contoh dari peristiwa ini adalah pasal 34 KUH Perdata menentukan seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewat tenggat waktu 300 hari setelah perceraiannya dari suami pertama. Maka dapat dikatakan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi seorang laki-laki. Yang ketiga, saya akan menjelaskan fiksi hukum. Fiksi hukum adalah sebagai sebuah asas di mana semua orang dianggap tahu hukum atau undang-undang, padahal dalam kenyataannya tidak semua orang mengetahui undang-undang, bahkan seorang pakar hukum pun tidak mungkin untuk mengetahui semua undang-undang yang ada pada UUD. Pakar hukum hanya mengetahui hukum sesuai dengan keahliannya. Namun dengan demikian, metode fiksi hukum ini sangat dibutuhkan oleh hakim dan praktik peradilan, karena seseorang yang didakwa melakukan suatu tindakan pidana tidak dapat berdalih untuk dibebaskan dengan alasan hakim tidak mengetahui hukum yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mazhab dan aliran hukum. Yang pertama itu mazhab hukum. Mazhab utilitarisme atau utilisme adalah meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan itu diartikan sebagai kebahagiaan atau happiness, the greatest happiness for the greatest number of people. Aliran ini dapat dimasukkan pula dalam positisme hukum karena akhirnya berkesimpulan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat. Hukum merupakan perintah, penguasa, dan pencerminan dari rasio semata yang dari tokoh dari utilitarisme. Yang kedua ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap A. Rasionalisme abad ke-18, universalisme, B. Revolusi Perancis misi kosmopolitan, C. Larangan hakim yang menafsirkan hukum karena UU dianggap sempurna. Timbulnya sejalan dengan gerakan nasionalisme di Eropa. Jika ahli hukum sebelumnya belum memfokuskan pada individu, mazhab sejarah pada jiwa bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan sociological jurisprudence. Istilah lain dari metode ini merupakan fungsional dan fungsional antropologikal. Lahir dari dialektika antara potisme hukum dan mazhab sejarah. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, memisahkan the positism law dan the living law. Fokus pada problem kesenjangan antara law in book dan law in action. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran hukum. Yang pertama, aliran hukum alam. Aliran hukum alam terdapat berkembang sejak 2500 tahun lalu. Hukum alam timbul karena kegagalan manusia mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum universal dan abadi.
Aliran hukum alam dipelopori oleh Zeno yang bertitik tolak dari pendapat Aristoteles yang mengatakan tentang kedudukan manusia di dalam alam semesta ini, sedangkan dari Romawi ada Cicero didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum. Eksistensi manusia hukum alam dianggap lebih tinggi daripada hukum yang dibentuk manusia. Aliran hukum alam terbagi menjadi dua, yaitu satu, aliran hukum alam irasional, hukum yang universal dan abadi itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, hukum alam rasional, hukum yang universal dan abadi itu berasal dari rasio manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan aliran positisme hukum, menghendaki agar setiap metodologi dalam menemukan kebenaran menggunakan realitas yang eksis, terlepas dari persepsi yang subjektif. Ajaran ini masuk ke dalam ilmu hukum dengan menghilangkan pemikiran meta yuridis, muncul positisme hukum. Norma hukum harus eksis dalam alamnya yang eksis sebagai norma positif. Aliran hukum positif memisahkan antara hukum dan norma. Legisme berpendapat bahwa hukum identik dengan UU. Aliran positisme hukum terbagi menjadi dua, analytical jurisprudensi dan Selanjutnya saya akan menjelaskan hukum praktif. Yang pertama ada aliran legisme. Semua hukum terdapat dalam UU. Hakim hanya pelaksana UU dengan cara jurisdis soligensisme dari presposisi mayor kepada presposisi minor sehingga sampai kepada konklusi hakim sebagai orang yang mengetahui UU adalah primer dan jurisprudensi adalah sekunder. Jadi kesimpulan dari video pembelajaran ini, saya menarik kesimpulan bahwa pengantar ilmu hukum adalah hukum yang mempelajari segala bentuk hukum, yaitu dalam video pembelajaran ini memiliki beberapa kesimpulan, yaitu satu, konsep dasar hukum yang di dalamnya membahas tentang akibat hukum, peristiwa hukum, dan subjek hukum. Kedua, konstruksi hukum yang membahas tentang metode konstruksi hukum. Yang ketiga, mazhab hukum dan aliran hukum yang berisi jenis mazhab dan aliran yang ditemukan. Yang keempat, yaitu penafsiran hukum di mana interpretasi dalam hukum di mana dalil-dalil yang sesuai dengan undang-undang dan dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sekian, terima kasih. Berikut ada referensi yang saya ambil dari beberapa bagian. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video pembelajaran saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.